Teman-teman, di sini saya Vincentius Hadi Kurniawan, NIM 1912013 akan mempraktikumkan tentang angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka penting diperoleh dari perhitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil. Berikut adalah aturan penulisan angka penting dalam fisika. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, angka 343, 265 memiliki 6 angka penting. Yang kedua, angka 0 di belakang angka bukan 0 bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus, misalnya garis bawah. Contoh, angka 120 memiliki angka penting yaitu 1 dan 2. Angka 4500 garis bawah di angka 0 memiliki 3 angka penting yaitu 4, 5, dan 0. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, angka 40.700 memiliki 3 angka penting yaitu 4, 0, dan 7. Yang keempat, angka 0 di depan angka bukan 0 bukan angka penting. Contoh, 0,0065 memiliki 2 angka penting yaitu 6 dan 5. Selanjutnya, yang kelima, angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya yaitu angka 5600 memiliki 4 angka penting yaitu 5, 6, 0, dan 0. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu ada penggaris, ada koin, dan ada balok. Penggaris adalah sebuah alat ukur atau alat bantu untuk menggambar garis lurus. Alat ukur ini sendiri memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Penggaris memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecil yang dimiliki, yakni 0, mm. Penggaris atau mistar adalah yang pertama mistar gambar T, yang kedua mistar gambar segitiga, yang ketiga mistar skala inci dan kaki, dan yang keempat penggaris skala metrik. Di sini saya akan melakukan pengukuran balok kayu menggunakan penggaris. Di sini terdapat nilai yaitu 1,8 cm pada ketebalan balok kayu. Akan mengukur koin dengan penggaris. Di sini terlihat bahwa ukuran diameter koin yaitu 2,4 cm. Untuk pengolahan data, kita menggunakan rumus nilai rata-rata yaitu xn sama dengan sigma xi per n. Rumus sesatan delta x sama dengan sxn akar sigma xi kuadrat dikurang n kali xn kuadrat per n kali n kurang 1. Nilai terbaik menggunakan rumus x sama dengan xn tambah delta x. Harga sesatan terataan menggunakan rumus delta x sama dengan sigma kali xi dikurang xn per n. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek. Selamat menyaksikan. Saya Marcelino Fernando. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya, gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda dan menyebabkan hambatan. Nah, sentuhan suatu benda dengan lintasannya ini membuat gesekan yang akhirnya menyebabkan benda bergerak. Gaya gesek pada permukaan kasar berbeda dengan gaya gesek pada permukaan halus.
Kalau semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Hal ini karena gerakan benda semakin terhambat karena gaya gesekan yang semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau permukaan benda tersebut halus dan licin, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin kecil. Ada dua jenis gaya gesek. Yang pertama ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu di mana gaya yang terjadi saat dua benda yang bergesekan tidak bergerak. Gaya gesek statis ini menyebabkan benda tidak tergelincir. Nah, sedangkan untuk gaya gesek kinetis, kebalikan dari gaya gesek statis. Gaya gesek kinetis terjadi saat kedua benda yang bergesekan bergerak. Baik besar gaya statis dan gaya kinetis bergantung juga pada permukaan benda. Manfaat dari gaya gesek. Yang pertama, membuat benda bergerak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gaya gesek bisa membuat benda bergerak dan berpindah tempat. Contohnya, saat kita mendorong sebuah kardus dari ujung ruangan ke ruangan lainnya. Selanjutnya, membuat benda tidak tergelincir. Gaya gesek juga membuat benda yang bergerak jadi tidak tergelincir. Contohnya, kalau tidak ada gesekan antara sepatu dan jalan, kamu bisa saja terpleset atau tergelincir. Selanjutnya, membuat benda berhenti. Selain bisa membuat bergerak, gaya gesek juga membuat benda berhenti bergerak. Contohnya pada sepeda ataupun mobil, kalau tidak ada gaya gesek, sepeda atau mobil bisa bergerak atau berjalan sendiri karena kontur jalan yang licin, terutama pada permukaannya landai atau menurun. Selanjutnya, menghangatkan tubuh. Contohnya saat kedinginan, cobalah untuk menggesekkan kedua telapak tangan. Nah, gesekan ini akan menimbulkan panas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan mengenai prinsip dalam gaya gesek. Untuk yang pertama ada korek api. Korek api ini sendiri bisa hidup atau bisa menghasilkan api karena ada gaya gesek yang antara besi ini. Jadi kalau misalnya saat gesek, api akan menyala. Dan contoh lain ada pada penggaris serta penghapus ini. Penggaris kita misalkan sebuah bidang licin yang saya akan miringkan. Penghapus ini dengan lapisan licin dan satu lagi penghapus yang bidang kasar. Kita anggap sebagai bidang licin pada penggaris ini yaitu μk sama dengan 0. Kasus pertama, kita letakkan penghapus yang licin pada bidang ini. Dalam kasus ini, penghapus bisa saja tergelincir ke bawah. Sedangkan untuk penghapus dengan gesekan, saat kita letakkan, dia tidak akan bergeser. Sekian, terima kasih. Halo guys, pada kesempatan kali ini aku akan praktikum fisika terapan industri secara sederhana dengan mengangkat materi elastisitas. Nah, jadi sebelum memulai praktikum, aku akan memaparkan apa itu elastisitas. Jadi, elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Suatu benda dikatakan elastis apabila benda tersebut setelah diberi gaya dapat kembali ke bentuk semula. Setiap benda elastis memiliki batas elastis yang apabila keelastisan benda tersebut sudah melampaui batas elastisitas, maka akan menyebabkan kerusakan pada benda tersebut. Dan jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda elastis, maka benda-benda tersebut berubah. Contoh benda elastis adalah karet ataupun pegas. Bila pegas ditarik melebihi batas tertentu atau karet yang ditarik, maka benda itu tidak akan elastis lagi. Nah, adapun bahan-bahan yang kita perlukan untuk praktikum yaitu 2 buah karet, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada botol minum plastik, bebas ya, mau merek apa saja. Kemudian ada air dengan berat 150 gram, ada air dengan berat 170 gram, dan ada air dengan berat 190 gram. Bisa dilihat inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk praktikum elastisitas ini. Nah, langkah pertama dalam praktikum ini adalah gabung kedua karet seperti terlihat pada video.
kalau sudah seperti ini, langkah kedua yaitu ikatkan karet pada botol. Yang pertama, buka tutup botol seperti pada video. Kemudian lilitkan karet yang sudah digabungkan tadi ke dalam mulut botol. Seperti yang ada di dalam video berikut ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tutup kembali botol itu. Dan pastikan karetnya tidak akan lepas ya. Nah, langkah selanjutnya adalah siapkan botol dan air dengan beras 150 gram. Kemudian buka tutup botol dan tuangkan semua air dengan beras 150 gram ke dalam botol. Kemudian tutup lagi botolnya. Nah, kemudian kita coba gantungkan botol yang sudah diikat dengan karet tadi ke dalam gantungan. Bisa kita lihat bahwa benda elastis yaitu karet tadi masih dalam bentuk semulanya karena belum diberi beban. Kemudian kita beri benda tersebut beban sebesar 150 gram dan kita bisa lihat dari video tersebut bahwa benda elastis yaitu karet tadi mengalami perubahan bentuk dari awal, yaitu menjadi lebih lentur atau elastis. Langkah selanjutnya yaitu kita ganti beban tersebut menjadi beban yang lebih besar, yaitu 170 gram. Tuangkan semua air itu ke dalam botol. Kemudian tutup kembali botolnya. Kemudian setelah diberi beban sebesar 170 gram, kita gantungkan kembali benda tersebut dan bisa kita lihat bahwa benda elastis yaitu karet tadi mengalami perubahan bentuk menjadi lebih lentur atau elastis dari sebelumnya. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu kita beri benda tersebut beban lebih besar dari sebelumnya, yaitu 190 gram. Tuangkan semua air tersebut ke dalam botol. Kemudian tutup lagi botolnya. Lalu setelah kita beri beban terakhir sebesar 190 gram, maka kita bisa gantungkan kembali benda elastis itu. Dan kita bisa lihat dalam video tersebut bahwa benda elastis berupa karet tadi mengalami perubahan bentuk lagi menjadi lebih lentur atau elastisitas. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kami dapatkan, yang pertama, bahwa beban yang diberikan akan mempengaruhi perubahan panjang. Semakin kecil beban yang diberikan, maka pertambahan panjangnya semakin kecil, dan sebaliknya, semakin besar beban yang diberikan, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar pula. Yang kedua, gaya yang diberikan sebanding dengan perubahan panjang. Kemudian yang terakhir, pertambahan panjang benda elastis menunjukkan hasil yang berbeda-beda tergantung gaya yang diberikan. Nah teman-teman, dengan dilakukannya praktikum ini, maka dapat menambah pengetahuan kita terutama dalam materi elastisitas, dan kegiatan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah guys, jadi itu dia praktikum sederhana tentang elastisitas yang dapat kami berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Hai, kami dari Musik Caritas. Perkenalkan, nama saya Muka Pratama, NIM saya 1912008. Nama saya Punicing, NIM 1912014. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan bagaimana kerja gaya cektok. Berikut ini adalah Ini alat dan bahannya. Untuk alatnya kita menggunakan ada katrol dan juga tali rafia. Dan untuk bebannya kita hanya menggunakan batu saja. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh dari vektor itu adalah seperti percepatan, kecepatan, gaya, dan juga perpindahan. Vektor adalah besaran yang memiliki arah. Contohnya seperti pada contoh kita di bawah ini. Misal pada benda ini titik simpulnya, ini ada titik simpulnya yang ditarik dengan 3 gaya, yaitu ke bawah, kiri atas, dan juga kanan atas. Lalu habis ini kita akan mempraktekkan cara bagaimana kerja sebuah vektor pada menggunakan katrol. Mari kita coba. Garisnya kita tarik dari ini ke kanan atas. Selanjutnya dari tengah sini ke kiri atas.
Ini juga tarik ke bawah. Ya, kita sini sudutnya anggap aja 45 derajat sini tuh. 45 derajat. Kiri atas kita ukur sini sudutnya. Nah, nggak nyampe 40, 45 ya. 45 derajat. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada terdapat 3 gaya. Gaya yang ke atas, gaya yang ke bawah, dan juga gaya ke atas. Jadi menurut perkembangan gaya, jadi dari gambar tadi hasilnya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat hasilnya tuh yang gaya yang ke arah kiri atas sama dengan kanan atas itu harus kembali ke titik semula. Titik semula ini harus putus. Biasanya dia ke kiri sama dengan gaya berat yang sebelah kiri yang ini. Nah, besar gaya sebelah kanan itu sama dengan beban yang sebelah tengah ini itu yang di bawah. Yang sebelah kanan, besar gaya yang sebelah kanan itu sama dengan beban yang sebelah kanan ini. Nah, karena beban yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan itu sama, jadi kedua benda ini besar gayanya itu sama. Itu. Jadi berapakah besar sudut bagian tengah? Ya, jadi kita bisa lihat di sini kita terdapat ada sebuah sudut. Di sini sudutnya 45 derajat, di sini 45 derajat, dan di sini 90 derajat. Kalau menurut depan sudut itu merupakan tan alfa. Nah, tan depan sudut itu sama dengan tan FV per Fx. Tan depan sudut itu 45 derajat itu sama dengan tan 1. Ya, sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan besaran gaya vektor. Sekian, terima kasih. Terima kasih.